Ini adalah This is dari Kriptomologi episode ke-38. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is dari Kriptomologi episode ke-38. Buat yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin lainnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya menamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi dalam bentuk apapun atau titip dana. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang besar, harap hati-hati, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan, oke? Nah teman-teman, berbicara tentang cryptocurrency, ya Bitcoin itu memang dari kemarin setelah terpuruk cukup lama ya, kemudian dia rally lagi sekarang teman-teman. Dan Bitcoin di hari Rabu ini teman-teman ya, di Rabu malam ini ya, ini di harga 44.000 ya. Jadi nanti setelah video dipublish mungkin harganya akan berbeda sedikit ya, karena publishnya di hari Kamis ya. Dan bagaimana untuk keadaan Bitcoin dan Ethereum ya, saya lihat dari chart patternnya pun itu menunjukkan pola-pola yang cukup bagus. Bullish sudah mulai masuk dan trendline bearishnya juga sudah di break dari awal-awal Februari kemarin ya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang cukup bagus. Dari segi market cap-nya teman-teman ya, total cryptocurrency market cap juga sudah menyentuh angka 1,9 triliun, hampir mendekati 2 triliun, dan itu 2 triliun itu merupakan angka psikologis atau resistance psikologisnya dari si total market cap-nya. Dan apakah nanti bisa lanjut bearish? Seperti biasa gue akan jelasin semuanya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang cryptocurrency karena ini adalah This is Daryl Kriptomologi episode ke-38. Seperti biasa, karena kita bahasa kripto, gue akan menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa kripto dan juga saham secara teknikal. Jadi buat kalian yang belum punya charting tools untuk saham ataupun kripto kalian bisa cek nih di id.tradingview.com. Ini adalah website untuk charting tools yang sangat lengkap sekali. Kalian tinggal daftar aja secara free, sign up aja gratis di website ini. Dan kemudian ketika kalian sudah sign up, kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan kalian bisa menikmati charting tools dengan fitur-fitur yang sangat lengkap dari tradingview.com ini ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur-fitur yang lebih lengkap lagi seperti indikator lebih banyak penggunaannya, dan juga kalian bisa menggunakan fitur replay ini atau backtest ini dengan lebih detail, yaitu intraday, kalian bisa coba untuk daftar yang pro-nya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah. Terus misalnya kalian sudah klik link tersebut, kalian tinggal pilih kalian mau beli paket yang mana ya. Saran saya sih kalian bisa beli paket yang minimal yang pro, itu sudah cukup. Atau kalian bisa coba kalau misalnya mau dapat yang lebih lengkap data historisnya, kalian bisa coba paket premium. Memang berbayar ya, tetapi itu sangat worth it sekali. Apalagi kalau misalnya kalian seorang day trader, itu sangat-sangat worth it. Oke? Nah, hari ini gue akan berbicara tentang cryptocurrency. Seperti biasa, gue akan bahas bagaimana pergerakan cryptocurrency dimulai dari market cap-nya ya. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, dari awal bulan Februari, karena gue sudah upload yang terakhir tentang kripto itu di 2 minggu terakhir ya, 2 minggu yang lalu. Dari awal Februari sampai sekarang itu Bitcoin atau kripto mengalami rally teman-teman ya. Rally-nya cukup dahsyat, bullish-nya yang masuk cukup kuat sekali teman-teman ya. Terutama di tanggal 4 Februari itu bullish-nya luar biasa. Dan kalau misalnya kita lihat dari market cap-nya ini ya, market cap seluruh kriptonya sekarang dia berada di level 1,974 triliun. Itu artinya dia mau mendekati level 2 triliun ya. Yang mana 2 triliun itu secara psikologis itu merupakan resistance-nya dia ya. Dan kalau misalnya kalian pasang supply and demand, di sini juga tercluster dengan SND-nya. Yang bagian sini ada area supply dan kemudian di sini ada rejection. Dia membentuk yang namanya neutral candle di sini, dan ini gua akan remove dulu semuanya biar jelas. Nah, sekarang kalau misalnya terbentuk neutral candle, yang kita lakukan adalah kita membuat range seperti ini. Nanti kita tinggal lihat pergerakannya seperti apa. Dari segi trennya dia masih bearish tentunya teman-teman ya, karena dia masih berada di dynamic resistance-nya. Dia belum melewati exponential moving average di angka 2.069 triliun. Kalau itu sudah lewat, itu udah pasti atau sudah kemungkinan besar ya, itu dia bullish-nya sudah mulai jalan ya.
Dan kalau misalnya kita lihat dari trend line-nya juga ya, sekarang dia tepat di area trend line ini. Jadi antara di angka 2,0 triliun ini memang resistennya cukup kuat ya. Terus kemudian dari segi volumenya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini build up volumenya itu juga sudah mulai bullish teman-teman ya. Bisa dilihat di sini di tanggal 14 Desember dia itu ada muncul candle pembelian, volume pembelian itu yang sangat besar sekali. Kemudian dia didorong turun dan sekarang kembali di area sekarang ini di bulan Februari dia didominasi sama buyer, oke? Dan kalau di intraday-nya, kalau misalnya kita lihat di M30-nya teman-teman ya, ini adalah hasil yang merah-merah ini adalah hasil range doji-nya. Dan kita tinggal lihat ya, berarti kalau misalnya dia bisa break di atas 2,047 dan bertahan di atas itu, ini akan menjadi sesuatu yang bagus lagi untuk si Bitcoin. Dan juga dari time frame M30-nya atau time frame intraday-nya teman-teman ya, dia trennya juga masih bullish teman-teman ya, masih bullish dan belum ada tanda-tanda untuk reversal. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang bagus. Tapi kalian harus make sure, harus ingat ya, kalau misalnya dia balik lagi di bawah 1,928 triliun untuk market cap-nya, itu hati-hati karena kripto bisa kedorong ke bawah lagi. Dan juga perhatikan hari ini, di hari Kamis video ini publish, itu nanti ada berita tentang inflasi dan itu cukup penting untuk pergerakan kripto. Kalau misalnya inflasinya naik, teman-teman ya, mungkin bisa mendorong si kripto juga untuk naik ya. Dan juga kalau misalnya inflasinya turun, ya kripto ini juga bisa kedorong untuk turun. Jadi itu yang bisa diperhatikan, berita atau news tentang inflasi di US teman-teman, di Amerika ya. Seperti itu untuk market cap-nya, jadi arahnya masih bullish. Sekarang kita lihat market cap untuk yang altcoin ya, yang di luar kripto. Nah, untuk market yang di luar altcoin itu sekarang dia masih bertahan di atas di level 1,141. Setelah kemarin dia sampai terjerumus di 879 billion. Sekarang dia sudah balik lagi di atas 1 triliun harganya ya, dan ini juga cukup bagus. Walaupun memang 1,2 triliun itu ada area supply lagi yang mana itu bisa mendorong dia untuk ke bawah. Jadi kalau untuk si market cap di luar Bitcoin atau altcoin ini belum aman ya. Dia masih berada di jalur bearish juga ya. Nanti kita tinggal lihat aja apakah ini bisa keluar dari tekanan bearishnya ya. Seperti biasa sama ya, di ujung sini dia juga muncul candle netral dan ini kita tinggal gambar seperti ini. Jadi tugas pertama dari si total market cap yang altcoin ini adalah dia bisa break di atas 1,182 triliun dan bertahan di atas itu. Kalau dia bisa bertahan di atas itu berarti bullishnya itu juga mulai bisa bergerak lagi, oke? Dari intraday-nya kalau misalnya kita lihat juga dia juga masih bullish teman-teman ya, karena memang sama di altcoin ini juga intraday-nya juga dia masih bullish, dia terus membuat higher high dan juga higher low juga, dan sekarang dia ketahan di intraday-nya itu di daerah supply-nya dia ya, yaitu di level yang paling mid-nya itu adalah di 1,149 atau 1,150 triliun ya. Jadi kalau dia bisa break di atas itu, ini merupakan sesuatu yang bagus juga untuk market cap. Oke, jadi tetap view-nya itu untuk si altcoin-nya itu bullish, tetapi hati-hati dia masih belum terlalu confirm ya teman-teman, karena sekali lagi dia masih ada di tekanan bearishnya. Perhatikan di area sini saja, batas bawahnya 1,09T, batas atasnya 1,150T. Kalau misalnya bisa break ke atas berarti bullishnya masuk, tapi kalau dia kembali lagi ke bawah di bawah 1,08T itu menjadi berbahaya untuk si altcoinnya. Jadi sekarang yang bisa kalian lakukan itu adalah wait and see dulu sampai dia break netral candle-nya ini mau kemana. Itu adalah langkah yang paling wise menurut saya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke koin ya teman-teman ya. Untuk koinnya tentu saja yang pertama kita akan bahas Bitcoin. Oke. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri itu juga pergerakannya sama ya. Pertama kita lihat dulu dari bearish trend-nya, ini sudah mulai dipatahkan dengan satu candle bullish di tanggal 4 Februari ini yang sangat kencang sekali naiknya, dan dia ketahan sekarang di level 44 ribuan, yang mana itu sekarang merupakan area dynamic resistance dan itu merupakan batas akhir dari exponential moving average 90-nya. Dan terbentuk juga candle netral seperti ini, saya sudah tandain candle netral, saya sudah kurungin, yaitu resistance candle netral itu di 45.486 dan di bawahnya itu adalah 42.601. Ini adalah kedua level yang kalian harus perhatikan ya. Resistance kuatnya itu sekarang untuk intraday resistance-nya itu di level 44.112. Jadi kalau Bitcoin hari Kamis besok sudah bergerak di atas 44.112, itu nanti kalian kemungkinan besar 45.483-nya juga akan di break ke atas teman-teman ya. Dan itu tandanya berarti bullish sudah bisa masuk ya, seperti itu.
Dari volumenya, Bitcoin juga dari bulan Februari ini menunjukkan pembelian yang cukup baik ya. Kemudian dari intraday-nya kalau misalnya kita perhatiin sekarang dari trennya ini, kalau misalnya kalian lihat ya, dia memang sempat kedorong bawah, tetapi dia dihajar lagi dengan bullish-nya sangat kuat. Kalau misalnya kalian lihat price story-nya seperti ini ya, ini nunjukin bullish-nya juga bagus. Pada saat retrace pun dia ketahan masih di range bullish-nya ini, jadi itu merupakan sesuatu yang bagus juga kan ya. Dan trennya juga di intraday juga masih bullish, jadi harapannya dia masih bisa untuk dia break ke atas dan dia bisa jebol higher high sebelumnya ini di 45.426 dan sehingga dia bisa terus lagi bergerak ke atas ya. Targetnya untuk Bitcoin itu adalah kalau misalnya dia bisa bergerak ke atas, yang pertama itu adalah di 48.700 sampai ke 51.800, itu adalah target Bitcoin berikutnya ya. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja, kalau misalnya dia break 45.000 ke atas, level harga yang bisa tunggu di situ adalah 48.800 sampai ke 51.800. Itu yang level harga yang bisa kalian pantau, oke? Karena ada breakout dari bearish trend, maka saya lebih optimis adalah si Bitcoin ini akan bullish dulu teman-temannya sampai ke level yang tadi saya sebutkan 48.800 sampai ke 51.800. Oke, itu untuk si Bitcoinnya. Sekarang saya bahas tentang Ethereum. Untuk si Ethereum ini sendiri, kalau misalnya kita perhatiin itu juga sama ya, bearish trendnya ini juga sudah di break, walaupun di breakoutnya itu tidak sekuat dengan candle yang ada di breakout di Bitcoin ya. Tapi ini juga sesuatu yang bagus juga karena dia membentuk candle netral lagi-lagi ya. Di sini di range candle netralnya itu adalah di 3029 sampai di level sekitar 3238. Jadi Ethereum itu PR-nya adalah dia harus break di atas 3228 teman-teman ya. Itu bisa menjadi dorongan kuat untuk Ethereum sehingga dia bisa bergerak ke atas. Targetnya Ethereum itu dia kalau misalnya bisa break atau bergerak ke atas itu adalah di level 3775. Itu adalah targetnya. Semoga dia bisa sampai ke 3775 di bulan ini teman-teman ya, karena sekali lagi kalau inflasinya dia naik teman-teman ya, tapi kalau menurut saya sih kemungkinan besar inflasinya akan naik ya. Itu maka akan mendorong harga kripto ini juga akan naik ya, 3775. Jadi semoga aja bisa membantu untuk mendorong harga kripto gitu. Jadi kalau buat kalian yang investasi di kripto ya, terutama di spotnya ya, entah itu Bitcoin atau Ethereum, saya rasa sekarang itu sudah saatnya kalian akumulasi teman-teman ya. Walaupun sebenarnya yang bagusnya itu akumulasi dari harga 2.900-an ya, dari 3.000 ya, itu kalian boleh mulai akumulasi. Kalau misalnya dari trace ke bawah pun ya, itu 2.700-nya harusnya cukup kuat untuk menahan si Ethereum ini ya. Jadi kalau misalnya dia terkoreksi dulu lagi, kalian bisa ambil lagi, bisa melakukan averaging down di level 2.700 seperti itu. Nah, dari intraday-nya teman-teman, kalau misalnya kita perhatiin juga ya, intraday-nya polanya pun sama dengan Bitcoin ya. Dia sempat bikin low tetapi dia dihajar lagi ke atas sehingga power bullish-nya itu tetap lebih mendominasi ya. Sekarang PR-nya itu sekali lagi di level 3228 ini harus di break ke atas dan harganya harus bertahan di atas itu kalau misalnya si Ethereum itu masih mau terus naik ya. Jadi itu ya view-nya. Kalau dia break di atas itu level berikutnya adalah 3775. Oke, itu untuk Ethereum. Sekarang kita ke BNB. Nah, untuk BNB ini sendiri kalau misalnya kita perhatiin ya, dia tidak sebagus si Ethereum juga ya, karena dia bearish trendnya kita lihat dia masih belum di break seperti ini ya. Baru sampai di resistance-nya juga dan dia terkesan di reject ke bawah ya, tapi dia tidak muncul candle netral namanya ya. Berarti patokan kita adalah di close-nya aja, di close candle sebelumnya di sebelah sini. Yang 434 ini merupakan area yang level yang cukup penting untuk dia di break si Binance-nya ini ya. Dan kemudian tahanan berikutnya di 468 ya, itu juga tercluster dengan area supply-nya dan juga exponential moving average-nya. Jadi memang masih sama ya, dia juga masih bearish ya, masih belum aman untuk si BNB. Tapi PR-nya dia kalau misalnya dia mau masuk jalur bullish, pertama di break dulu ini ya, dengan cara dia masuk ke level atau dia bisa bertahan di level 480-an, itu sudah mengkonfirmasi posisi amannya si BNB untuk dia bergerak bullish. Itu langkah awal untuk jalur bullishnya BNB terbuka seperti itu. Oke. Untuk targetnya si BNB kalau dia bisa naik ya, kemungkinan dia bisa berhenti ya di level-level 500-an teman-teman, 500 sampai 520 itu adalah level yang kalian bisa perhatikan untuk kenaikan si BNB ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan bahas si Solana. Nah, untuk Solana ini juga polanya mirip seperti BNB teman-teman ya. Kalau misalnya gue gambar di sini, ini trendline pertamanya, kemudian ini trendline adjustment ya. Sorry sebentar.
Adjustment trendline-nya seperti ini ya, dan dia teradjust 3 kali. Ini juga ada trend adjustment. Oke. Yang adjustment yang ketiga ini sudah di break ke atas ya. Targetnya tentu ke adjustment kedua di 134,47 itu untuk Solana. Kemudian pada saat dia nanti break lagi, pemberhentian berikutnya itu adalah di area supply sebelah sini, teman-teman. Ini ada area supply yang harus diperhatikan, yaitu di level 170 sampai 180 ya. Tapi untuk sekarang PR-nya dia itu adalah dia bisa break dulu atau bisa sampai dulu di level 137-an ya. Kalau dari keadaan yang sekarang memang lebih mendominasi bullishnya, jadi ini kemungkinan masih naik Solana tuh masih ada sampai ke level 135-an ya. Jadi nanti kalian bisa lihat si Solana itu pergerakannya bagaimana. Kalau misalnya sampai 135 itu baru nanti lihat ya seperti apa. Sekarang contohnya kalau misalnya sekarang ini kalian bisa scalping nih, lumayan teman-teman ya. 115 sampai ke 130 itu sekitar 20 poin, yang mana 20 poin itu sekitar 10% lebih teman-teman ya. Jadi kalian bisa ambil. Dari intraday-nya kita lihat. Dari intraday price story intraday-nya ya, sekarang bullishnya ini untuk short term-nya lagi dari tanggal 9 Februari kemarin tuh lagi mendominasi ya. Targetnya itu sampai ke level 120, itu yang target yang pertama. Jadi 120 ini untuk sangat dekatnya itu kalian mesti perhatikan. Kalau dia bisa break atas ya udah sampai ke 130 yang tadi saya bilang ya, seperti itu. Untuk volumenya juga di bulan Februari ini masih didominasi dari buyer teman-teman ya. Jadi Solana ini juga potensinya untuk ke atas masih oke banget ya. Itu untuk Solana. Berikutnya teman-teman XRP. Nah, untuk XRP kalau misalnya kita lihat ya dari daily-nya, kalau misalnya kita perhatikan trendline-nya ini sudah di break ya teman-teman ya, di break dengan pada saat dia kemudian dihajar lagi dengan bullish momentum yang sangat kuat ini ya. Satu hari dia sekitar 21%, luar biasa nih kenaikannya. Dan area supply semua dijebol teman-teman ya. Ini area supply yang kemarin ya sudah dijebol semua, sudah bergerak di atas ini. Tandanya apa? Tandanya XRP ini sudah bisa diakumulasi teman-teman, dan dia bergeraknya cukup aman ya. Resistance terdekat yang harus diperhatikan itu adalah di order blocknya itu, yaitu di sini teman-teman ya, di level 0,95 sampai ke $1. Itu adalah target terdekat dari XRP. Jadi kenaikan XRP itu kemungkinan bisa sampai ke 0,95 sampai ke $1 ini ya. Jadi kalian bisa perhatikan mulai ngumpulin XRP, terus pada saat di $1 nanti kalian lihat apakah dia ada rejection atau terbentuk candle netral, nanti baru kalian bisa memutuskan apa yang kalian harus lakukan lagi. Sementara kenaikan XRP masih bisa terjadi sampai ke level 0,95 sampai ke $1. Oke, untuk XRP seperti itu. Kemudian untuk intraday-nya dulu kita lihat sebentar. Nah, dari intraday-nya pun kita lihat dia membentuk satu pattern seperti ini teman-teman ya. Ini seperti penan kalau misalnya kalian lihat, dan dia sudah di break lagi ke atas dan dia ketahan lagi di resistance. Tandanya apa? Tandanya kekuatan ke atas itu masih ada ya, seperti itu. Stop nanti kalau misalnya kalian perhatiin nanti hari Kamis besok ya, kalau XRP bergerak di bawah 0,86 ya, dia bisa break ke bawah, berarti dia akan bermain di 0,8 dulu ya, 0,8 sampai 0,86 ya, itu dia bermain di level itu dulu. Jadi itu bisa merupakan area good entry juga untuk kalian sebenarnya ya. Itu untuk XRP seperti itu. Dan kemudian berikutnya ada Cardano teman-teman. Nah, untuk Cardano ini sendiri dia masih belum ada sebagus teman-temannya ya di altcoinnya. Dia masih didominasi sama bearish ya. Pergerakan yang sekarang pun itu cenderung untuk menekan ke bawah lagi. Jadi 1,2 ini kalau saya pribadi saya belum mau untuk berinvest atau mulai masuk di sini ya teman-teman ya, kecuali nanti kita lihat dari intraday-nya. Tapi kalau dari daily-nya ya, dia masih belum ada tanda-tanda untuk balik arah. Resistance-nya juga sangat kuat, area supply juga sangat kuat ya di sebelah sini, yaitu bisa ketika dia bisa naik sampai sini dia bisa jebol lagi ke bawah. Nah, dari intraday-nya kita lihat apakah dia masih bisa ada kenaikan. Oke. Dari intraday-nya sekarang dia berada di level yang sangat berbahaya ya teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah area supply dia yang terdekat. Dia kena banyak rejection di sini, berarti dia ada koreksi dulu. Dan koreksinya ini bisa kita gambarkan lagi dengan satu pattern seperti ini teman-teman ya. Ini bisa kalian jaga juga pattern kayak gini. Dia terbentuk bearish flag kayak gini. Jadi nanti lihat ya kalau misalnya Kamis besok pada saat video ini launching harganya sudah break di bearish flag ini apa belum. Kalau break ya berarti dia bisa menuju ke support atau level di bawahnya lagi di angka 1,1345. Jadi itu yang kalian perhatikan di Cardano. Saya pribadi Cardano mendingan saya ambilnya tuh di level-level seperti di 1,12 sampai ke level 1,05, yaitu untuk entry terbagus untuk Cardano. Yang terakhir teman-teman ya, saya akan bahas tentang Shiba Inu ya.
Shiba Inu atau Doge itu mirip-mirip sebenarnya teman-teman. Jadi saya ambil satu aja ya. Untuk Shiba Inu dia terkoreksi, yang paling penting di sini adalah high-nya dia tuh adalah di 0,000 something 88. Kemudian dia low-nya ya itu adalah 0,000000731 dan dia sebenarnya sudah turun cukup dalam ya. Kalau misalnya kita perhatiin di sini ya teman-temannya, dari sini ya, dari high-nya saya tarik ke bawah, itu dia turunnya sudah sekitar 80,5% ya. Dan itu adalah angka yang fantastis. Makanya dia sampai di sini dia bikin satu base teman-teman ya, dia bikin drop ya, kemudian dia bikin base, kemudian dia bikin rally, namanya drop base rally seperti ini. Ini tandanya adalah marketnya akan bisa moving ke atas. Dan ini sebenarnya kalau mau flipping money ya untuk jangka waktu yang pendek, Shiba Inu ini bisa menjadi alternatif atau pilihan. Kalau misalnya kita lihat retracementnya dia dengan menggunakan Fibo seperti ini, target kalian yang paling simpelnya aja itu bisa ke 0,00 something 4433 ya. Ini kalau misalnya kalian buy ya sekarang teman-teman, oke, itu target paling rendahnya aja yaitu udah 31% teman-teman. Oke, jadi it's a good coin buat kalian flip money ya, seperti itu. Kenapa saya bilang flip money juga bagus? Sekarang dia bikin base lagi teman-teman, dan base-nya ini dari dua candle ini kita lihat tendensinya tetap ke bullish ya. Kenapa? Karena dia bikin inside bar di sini, tapi dia breaknya bukan ke bawah tapi break ke atas. Itu merupakan sesuatu yang bagus ya. Jadi dia tekanan bullishnya masih sangat kuat ke atas, sehingga ini bisa dijadikan referensi kalian buat flipping money seperti itu. Ingat yang namanya flipping money itu tentunya paper hands ya, kalian tidak nahan lama-lama. Kalian cukup untuk jangka waktu sebentar, dan kemudian kalian bisa menikmati atau taking profitnya di persen yang tidak terlalu besar seperti 20%, 30% itu lumayan ya. Kemudian dari intraday-nya kita lihat ya, intraday-nya tentu saja baru mulai teman-teman ya, dia punya bullish movement ya untuk Shiba Inu, dan sekarang dia tertahan di trendline-nya ini ya. Tapi dia yang menarik di sini ya, ini dari price story-nya dia bikin base di sini yang cukup panjang, yang mana base-nya ini merupakan next area demand-nya dia ya. Dan kemudian dia di breakout dengan satu candle yang cukup bagus, dan sekarang dia bikin base kecil lagi di daerah sini, yang mana harusnya tendensi itu dia bisa break ke atas. Dan kalau dia break ke atas itu akan nge-break dua area level penting ya. Yang pertama base kecilnya di break, yang kedua trendline ini di break. Jadi kemungkinan dia akan jalannya kencang sekali. Terus kalau mau dia jalan dia kencang sampai mana? Ya kita tinggal tarik aja 1:1. Ini paling simple ya. Tinggal tarik 1:1. Ini target paling minimalnya itu adalah di level ini 0,00003732 ya. Yang mana itu kalau misalnya kalian entry sekarang untuk sampai ke level ini itu adalah sekitar 12%, dan itu merupakan angka yang lumayan ya. Dari volumenya tentu saja intraday-nya luar biasa ya, volume bullish-nya kencang sekali, tandanya komunitasnya mulai bergerak lagi, harganya mulai ditekan lagi ke atas ya. Jadi ini secara volume juga bagus, dan secara price action juga lumayan oke. Secara trend juga short term trendnya di M30 atau intraday-nya juga bagus. Jadi sekali lagi ini buat flipping money bisa dipikirkan lagi ya, tentu saja dengan menggunakan money management yang terhitung ya, yang bagus. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency kali ini. Semoga update gue ini bisa bermanfaat. Itu dulu teman-teman, thank you sekali lagi, dan kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency. Baik tadi gue udah jelasin tentang Bitcoin, tentang Ethereum ya, dan juga altcoin lainnya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, baik itu analisa atau apapun itu, kalian sesuaikan lagi dengan money management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apapun yang gue sharing di situ hanya pure pandangan gue sebagai trader di cryptocurrency, oke? Nah teman-teman, dan sekali lagi kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Dan juga buat kalian yang merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa subscribe channel ini, dan juga kalian bisa bantu like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, bisa materi atau apapun itu. Selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.